Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai komunikasi perkantoran melalui teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Sania Zahara Salsabila dengan NIM 2307010068. Saya sebagai moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi perkantoran adalah proses berbagi pengetahuan dan gagasan antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain dalam suatu organisasi, baik secara verbal maupun nonverbal, menurut Cek India 2021. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Esensi dari konsep komunikasi perkantoran dalam bahasa Inggris tidak selalu diistilahkan dengan office communication, namun juga banyak menggunakan istilah workplace communication atau communication in the workplace. Secara esensial, konsep ini juga banyak mengambil penjelasan dari konsep komunikasi organisasi atau organizational communication dan komunikasi bisnis atau business communication. Semua konsep atau istilah tersebut memiliki irisan yang kuat, meskipun secara ontologi memiliki sedikit perbedaan. Perkenalkan, nama saya Meifa Devia dengan NIM 2307010367. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi kantor bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi eksternal, dan komunikasi internal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam kerangka resmi atau terstruktur di dalam organisasi atau lembaga. Komunikasi ini biasanya mengikuti aluran, prosedur, dan hierarki yang telah ditetapkan. Contohnya adalah komunikasi antara atasan dan komunikasi antara bawahan, atau komunikasi yang terjadi dalam rapat resmi. Selanjutnya yaitu ada komunikasi informal. Komunikasi informal sendiri yaitu bentuk komunikasi yang tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Bentuk komunikasi kantor ini tidak direncanakan, tetapi muncul dari interaksi sosial antara pihak atau pegawai kantor. Selanjutnya ada komunikasi eksternal, adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor, dilakukan untuk mencakup tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan, masyarakat, ataupun perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada komunikasi internal, adalah komunikasi pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara individu atau departemen dalam suatu organisasi. Ini penting untuk koordinasi, kolaborasi, dan juga kolaborasi dan efisiensi di dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan ruang lingkup dalam komunikasi. Ruang lingkup dalam komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi ke dalam dan juga komunikasi keluar. Untuk komunikasi ke dalam atau internal communication, yaitu komunikasi yang dilakukan di lingkungan kantor, misalnya pimpinan dengan bawahan atau karyawan yang satu dengan yang lain. Komunikasi ini mencakup komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang kedua itu ada komunikasi keluar atau external communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak kantor dengan pihak luar.
Baik, perkenalkan nama saya Nesya Arsa Dewi dengan NIM 23070103899. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana komunikasi. Sarana komunikasi dalam setiap kantor itu harus mempertimbangkan 7 faktor, yaitu meliputi kecepatan, keakuratan, keamanan, kerahasiaan, workat, kesan, dan biaya. Apa saja sih yang meliputi sarana dalam komunikasi? Sarana komunikasi kantor itu meliputi berbagai macam alat maupun teknik yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu maupun dalam suatu kelompok, yaitu meliputi seperti ponsel, email, surat, video conference, media sosial, surat elektronik, situs web dan blog, radio dan televisi, chatting atau melalui WhatsApp, sosial media seperti platform Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, telepon, faksimil, kertas, dan bolpen. Dalam setiap sarana komunikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, serta dapat digunakan dalam berbagai konteks tergantung pada kebutuhan komunikasi baik individu maupun kelompok. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manfaat dalam komunikasi kantor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat komunikasi. Manfaat dalam komunikasi dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, menggerakkan inovasi yang lebih besar, meningkatkan loyalitas kepada perusahaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk poin yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Maksud dari meningkatkan produktivitas, komunikasi yang efektif di tempat kerja memungkinkan informasi untuk mengalir lebih lancar antara berbagai departemen atau suatu tim dan rekan kerja. Hal ini membantu dalam mengurangi hambatan komunikasi, memastikan pemahaman yang tepat tentang tugas dan tanggung jawab setiap individu maupun kelompok, serta memungkinkan koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, produktivitas meningkat karena proses kerja menjadi lebih efisien dan lebih terorganisir atau lebih teratur. Untuk yang kedua yaitu menggerakkan inovasi lebih besar. Komunikasi yang terbuka dan berbasis kolaborasi memfasilitasi pertukaran gagasan atau ide antara anggota tim ataupun departemen. Dengan adanya diskusi dan brainstorming yang aktif, kesempatan untuk menciptakan inovasi yang baru menjadi lebih besar dan lebih luas. Pekerja dapat saling menginspirasi dan memberikan umpan balik ataupun suatu gagasan tadi yang membangun, sehingga pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Komunikasi yang jelas dan transparan dari pihak manajemen menghasilkan lingkungan kerja yang terbuka dan inklusif atau transparan. Karyawan yang merasa didengarkan dan dihargai lebih cenderung merasa terkait dengan perusahaan, sehingga karyawan tersebut merasa lebih nyaman dan suatu efektivitas perusahaan lebih terjaga. Sehingga ini membantu dalam membangun loyalitas yang kuat antara karyawan dan perusahaan tersebut. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Komunikasi yang efektif antara berbagai departemen atau dalam tim memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan dan masalah dalam pelanggan. Dengan memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu disampaikan kepada pelanggan, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif, sehingga informasi tersebut dapat dibilang lebih cepat tersampaikan.
Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih erat antara si pelanggan dan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan serta mendukung pertumbuhan bisnis atau mengembangkan suatu bisnis tersebut untuk dapat berkembang dan lebih luas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Mustika Tias dengan NIM 23070401. Di sini saya menjelaskan tentang teknologi perkantoran. Menurut para ahli, teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Selanjutnya, next, teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, memproses, dan menyampaikan informasi. Teknik informasi dan komunikasi sendiri itu dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi, contohnya seperti komputer. Teknologi komunikasi yang kedua yaitu ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sendiri yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindah atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Contohnya seperti televisi atau handphone, sehingga secara keseluruhan teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. Salah satu contohnya yaitu teknologi aplikasi perkantoran. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bunga Larasati Ciesa Putri dengan NIM 2307010423 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi di sini saya akan menjelaskan 4 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi atas ke bawah, ada jenis komunikasi bawah ke atas, ada komunikasi vertikal, dan komunikasi horizontal. Untuk komunikasi atas ke bawah itu komunikasi yang disebut juga top-down, yang menunjukkan bahwa pengirim pesan memiliki kedudukan struktural yang lebih tinggi daripada penerima pesan. Komunikasi ini layaknya komunikasi antara bos dan pegawai. Nah, jenis komunikasi ini juga berkaitan dengan komunikasi yang mengandung perintah, evaluasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi bawah ke atas. Bawah ke atas ini jenis komunikasi yang lawannya dari komunikasi yang pertama. Ini tuh lawan dari komunikasi atas ke bawah. Komunikasi bawah ke atas ini adalah komunikasi yang berasal dari komunikator yang berkedudukan secara struktural lebih rendah daripada komunikan yang diajak bicara. Komunikasi bawah ke atas juga bisa disebut dengan komunikasi bottom up. Biasanya komunikasi ini berisi laporan pertanggungjawaban, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Yang terakhir ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator dan komunikan yang secara struktural memiliki kedudukan yang sama. Nah, dengan kata lain, komunikasi ini biasanya dilakukan antara rekan kerja. Nah, komunikasi horizontal ini tidak mengandung unsur perintah ataupun kewajiban untuk mengikuti perkataan dari orang lain yang terlibat dalam suatu pembicaraan tersebut. Selanjutnya, ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu komunikasi perkantoran melalui teknologi informasi ini merupakan menekankan
pentingnya pemahaman tentang cara teknologi informasi yang mempengaruhi proses komunikasi di lingkup kantor ataupun perusahaan yang melibatkan konsep seperti efektivitas komunikasi digital, keberlanjutan kolaborasi secara online, dan manajemen informasi serta dampak teknologi terhadap budaya organisasi dan struktur kerja. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bunga Larasati Cahya Saputri dengan NIM 23070-10423 dan saya sendiri Sania Zahra Salsabila dengan NIM 23070-10068. Ada Nisha Arsita Dewi dengan NIM 23070-10389, Dewi Mustika Ningtyas dengan NIM 23070-10401, dan yang terakhir ada Mifa Divya dengan NIM 23070-10367. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.